Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Rabu 4 Januari 2023. Saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudara-saudari, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kita dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan agar bisa menyelesaikan persiaran hari ini dalam kesempurnaan kasih Tuhan. Mari sekarang kita awali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes pun berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus pun berkata, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas pun membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apakah yang kamu cari? Saudari-saudara, pertanyaan Yesus kepada dua murid Yohanes dalam Injil tadi kiranya pantas untuk kita renungkan. Sebenarnya apa yang kita cari selama ini ketika mengikuti Yesus? Apakah sebuah kebahagiaan, kesuksesan, berkat dan keselamatan kekal? Apakah kenyamanan diri, harga diri dan berbagai kemudahan dalam hidup kita masing-masing? Kejujuran batin untuk menjawab pertanyaan Yesus tersebut akan semakin membuat hidup pemuridan kita menjadi terarah kepada Tuhan. Mengikuti Yesus berarti menghayati arti panggilan hidup yang ditanggapi oleh masing-masing kita. Artinya panggilan ini sebagai jalan hidup yang membuat kita melakukan banyak hal atas nama Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita abdi. Tuhan pula lah yang menjadi sumber atas apapun yang kita rencanakan sebagai manusia ini. Saudari-saudara, sebagaimana murid Yohanes, akhirnya pun panggilan Tuhan mengajak kita untuk tinggal bersama Yesus. Kata tinggal di sini memaknai arti keseluruhan hidup kita. Orang yang tinggal bersama Yesus akan selalu mewartakan apapun yang dialaminya. Maka pengalaman pribadi bersama Tuhan adalah kunci utama sebuah kualitas hidup beriman. Hari ini, kendati kita beraktivitas di dunia masing-masing, baik jika kita sungguh-sungguh menghayati kata tinggal bersama Yesus. Ketika di pasar, di kantor, di sekolah maupun di rumah dan di lain tempat sebagainya, apakah sungguh kita merasakan kehadiran Tuhan sehingga kita pun mampu kerasan tinggal bersamanya? Hal-hal apa sajakah yang kiranya membuat kita mau tetap tinggal bersama Tuhan pada hari ini? Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur sebab Engkau masih sudi tinggal bersama kami. Engkau masih menghendaki adanya banyak perubahan hidup pada diri kami. Maka hari ini pergunakanlah kami sesuai kehendak-Mu. Tuntunlah kami untuk terbuka pada bimbingan Roh Kudus, sehingga kami pun semakin pantas menjadi murid putra-Mu yang sejati. Sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan dan rencana kebaikan kita hari ini senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.